106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di interval kedua ini jam 4 ada tamu spesial yang menemani saya sampai jam 5. Spesialnya spesial seperti apa sih? Spesial pakai telur. Waduh. Dan yang pasti semua teman Mara juga yang udah nungguin, tadi sudah diinfokan juga di Instagram, di Twitter dan semuanya. Dan pastinya bukan hanya di 106,7 bisa ngedengerin, tapi kamu juga bisa nanti lihat kalau misalnya ngedengerin di radio nggak sampai selesai. Kamu ngintip aja langsung di YouTube channelnya Mara di Mara TV. Di Talk Aktif, tapi jangan lupa kalau udah nonton langsung subscribe, langsung like, dan komen juga. Nanti kalau komen nanti kamu langsung dijawab loh sama tamunya. Siapakah tamu sore hari ini? Aduh, ini agak deg-degan nih saya karena pesan dan perintah dari ibu produser saya harus ngabodor, tapi saya nggak bisa ngabodor. Oh enggak ya? Oh ente. Serius. Tapi tamu di depan saya ini tukang ngabodor yang saya juga jadi deg-degan. Apakah saya bisa ngabodor di depan seorang tukang ngabodor? Tapi kalau bilang ngabodor dan tukang lawak, saya tuh kalau misalnya ditanya, Tom, mendingan jadi seorang pelawak atau mendingan jadi musisi atau pemain drum? Udah pasti saya bakal memilih untuk menjadi seorang musisi karena saya tidak pandai berbicara yang bisa menghibur banyak orang alias ngelucu atau ngabodor. Walaupun ada beberapa teman keluarga yang bilang kalau saya kadang-kadang bisa ngelucu di antara kerumunan orang, tapi saya nggak bisa. Tapi mudah-mudahan saya bisa belajar sedikit dari tamu sore hari ini. Kita langsung aja lah ya ngobrol karena tamu hari ini adalah seorang stand up comedian asal Bandung yang sudah namanya bersinar di kota Bandung dan bahkan secara nasional juga. Dan ternyata beliau juga seorang penyiar radio dulu. Katanya sih pengen lagi jadi penyiar radio. Seorang podcaster juga dan seorang content creator yang luar biasa ini. Jadi banyak pengen saya belajar sama beliau. Selamat sore Kang Gusman Sige. Selamat sore Kang Tom. Akhirnya bertemu. Ada di ruang siaran lagi. Setelah sekian lama. Cukup lama nggak siaran di radio? Udah pokoknya terakhir tuh 2020 awal. 2020 awal, ya. Artinya pandemi, setelah pandemi atau sebelum pandemi? Sebelum pandemi, habis itu pandemi masuk, udah aja cabut dari radio. Setelah pandemi mulai, berhenti dari penyiar? Berhenti jadi penyiar, gitu. Makanya tadi, saya ngeliat terus ke itu tuh pengen call station nyobain ya, gak apa-apa? Nanti boleh dong, boleh. Berikutnya ya, siap. Okay. Tapi jangan salah, nanti malah radio sebelah yang disebut call station. Nggak, aman. Saya sudah lupa sama yang sebelah. Oke. Lupa karena apa tuh? Lupa karena lama nggak siaran apa karena yang lain sih. Tapi dibayar kan? Dibayar. Kang Gusman, ya. Ini banyak teman Mara nih yang nanya sama saya, Japri. Gusman Sige itu nama asli atau bukan? Nah, boleh dijawab dong, Kang Gusman. Itu teh nama ini ya, nama panggung, nama bikinan panggung. Sebetulnya. Nama asli mah Gusman Suherman, Sunda pisan ya. Gusman Suherman, ya. Asli Bandung berarti ya? Asli Dayakolot. Dayakolot. Betul. Bangga dong. Bangga dong. Karena Dayakolot adalah alasan kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim. Kan daerah perairan itu mah. Boleh juga. Oke. Jadi Sige atau Sige? Sige. Jadi dulu tuh waktu masih zaman sebelum kuliah bahkan, teman-teman tuh manggil saya tuh G karena awalannya G kan, Gusman. G, gitu. Jadi dipanggilnya Sige gitu. Terus pas masuk ke dunia stand up, tadinya mau pakai nama G Suherman. Tapi ternyata udah ada G Pamungkas. Oh iya. Aduh, apa ya, masa samaan gitu namanya. Ya udahlah jadi Gusman Sige gitu. Gusman Sige. S-nya diganti pakai Z biar kayak orang Meksiko. Oke. Ya. Gusman Sige gitu. Dan dulu sebelum mulai jadi stand up itu atau kapan sih sebenarnya jadi seorang stand up? Belajarnya 2012 akhir November 2012. Wah, udah lama, hampir 10 tahun ya. Tahun ini 10 tahun. Oke, kita bicara ya sekarang kalau gitu. Iya. Sekarang kegiatannya apa Kang Gusman? Kegiatan saya masih kerja WFH di salah satu agensi digital. Terus juga lagi mempersiapkan sebuah pertunjukan stand up comedy. Wow, konser sendiri. Mini konser ya. Serius? Betul. Keren banget, nanti akan kita bahas ya. Tapi sebelumnya kalau misalnya bicara kerja kantoran, itu kerja kantoran yang dari pagi sampai sore? Ya, 9 to 5. Work from home atau udah mulai kantor? Work from home. Masih di kantor? Masih di rumah? Masih di rumah, iya. Masih di kosan, kebetulan saya ngekos. Berarti di Bandung dong? Di Bandung, itu bagus. Udah gak di Dayakolot? Udah gak di Dayakolot, saya orang kota sekarang. KTP masih sana. Iya sih, bener. Oke.
kantoran, kemudian stand up, kemudian kantoran, kemudian stand up. Kenapa memilih stand up? Kenapa memilih stand up? Karena saya nggak bisa jadi musisi. Kan udah sebetulnya pengennya jadi musisi. Oke. Asli, cuman dulu ini mah sumpah ya, saya teh dulu cita-cita teh pengen jadi vokalis band. Oke. Nyanyi lumayan lah. Waktu itu pernah belajar gitu. Dulu juga pernah punya tim nasyid. Suka nih sama yang ini nih. Nyanyi boleh. Percaya dirinya oke banget nih. Iya. Nanti terakhir boleh dong nyanyi sedikit. Oh jangan. Gitar ada loh. Terus belajar gitar nggak bisa-bisa. Grip F teh susah kan. Makanya iya. karena nggak bisa jadi musisi, ya udahlah. Waktu itu nyobain berbagai macam kesenian. Pernah teater juga, pernah tari jaipong juga. Tari juga? Ya pernah. Wow. Selama setahun tuh pernah jadi penari jaipong. Abis itu ngelihat waktu itu booming stand up comedy, dicobain, kayaknya gampang, ternyata hese. Iya, dan sudah hampir 10 tahun. Ya hampir 10 tahun. Jadi seorang stand up gitu. comedy, oke. Gak ada kecanggungan dari awalnya belajar teater, kemudian seni tari, apalagi tari daerah jaipongan, kemudian akhirnya ke stand up gitu. Gak ada kecanggungan, kesulitan? Enggak sih, karena memang ternyata saya teh banci tampil ya. Oke. Setelah dilihat-lihat lagi, meskipun aslinya saya teh orangnya agak inferior gitu. Jadi suka agak rendah diri, terus nggak pedean. Tapi kalau misalkan untuk urusan manggung-manggung mah saya suka gitu. Jadi kalau udah ada di stage, dapat perhatian, itu gitu. kepercayaan diri muncul dengan sendirinya. Lumayan muncul gitu. Nah, ini sesuatu yang harus disampaikan sama semua teman Mara juga, karena banyak sekali orang yang, aduh saya tuh nggak berani kalau udah disuruh speech, saya udah deg-degan, saya takut kalau naik ke atas panggung. Padahal mungkin belum tentu ya. Ya, saya juga gitu kok dulu waktu kuliah teh awal-awal nggak berani buat presentasi pas masuk ke belajar stand up ya. Jadi tiap presentasi itu saya terus yang presentasi gitu. Yang lain mah nggak apa-apa ngerjain makalahnya, saya mah nggak mau, tapi presentasi saya weh gitu. Berarti paling pinter dong, kan paham berarti sama isi materi. Ngomong mah kemana weh kan. Capruk wehnya, kumangke hasil mana. Jadi seorang Gusman Sige ini adalah seorang teater yang mungkin harusnya bisa sedikit terjun ke dunia persinetronan, perfilman harusnya. Pernah dulu. Pernah. Satu episode doang tapi. Oh iya. Iya, terus sinetron kapok. apa film atau apa? Sinetron. Sinetron pernah sekali, film sekali, series sekali. Oke, keren. Kalau tari jaipongan? Kalau tari jaipongan pernah show juga. Itu show di acara ulang tahun Yayasan Telkom. Oke. Dulu Tari jaipongan. Sama pakai sisingaan. Baju daerah. Ya. Wow, keren. Kebetulan waktu tampil di acara itu mah sisingaan, jadi saya bawa singa Depok. Oke, singa gitu. Depok. Lebih memilih jadi seorang penari jaipongan atau stand up sekarang? Stand up sekarang mah. Udah nggak mau lagi? Enggak, pinggangnya udah kaku. Asli kan. Ya udahlah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Seorang Gusman Sige, kenapa dan bagaimana bisa menjadi seorang stand up, dan bagaimana caranya bisa jadi seorang stand up yang luar biasa, bahkan sampai mau konser. Jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bareng sama saya di 106,7, bareng sama tamu spesial juga, dan masih sama saya Tom The Titans. Tentunya di Mara TV, di channelnya Mara TV, Talk Aktif ya. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di likes juga. Dan tamu spesial masih bersama Gusman Sige. Yang barusan teh lagunya judulnya apa sih? Ace of Base. Hah? Ace of Base ya? Iya. Naon sih judulnya? Iya lupa saya juga. Oh iya, pokoknya itu lagu lawas sih. Iya, mengingatkan masa kecil. Kamu masih kecil, saya udah agak gede ya. Jangan ngomongin angka usia di sini. Baik. Haram hukumnya. Mohon maaf. Ini ada di YouTube juga soalnya. Aduh. Baik. Kang Gusman balik lagi nih ya. Siap. Ini pertanyaan yang agak-agak takutnya tersinggung atau mungkin gak enak dia. Apa tuh? Karena katanya kan Kang Gusman ini dulu pernah bergabung atau pernah ada di grup Tridente. Bener gak sih? Ya betul. Bener. Masih gak itu? Itu udah enggak, karena sebetulnya Tridente itu nama show, nama konser. Oh, nama konser. Iya. Bukan satu grup atau komunitas atau apa? Bukan. Oh, bukan. Jadi kebetulan di Bandung ini ada 3 orang yang selalu jadi komika pembuka kalau misalkan ada komika nasional yang konser di Bandung. Ada saya, Tamarandi, sama Kamal Ocon. Oke. Nah, karena ketiga orang ini
kok kita mikirnya kayak selalu jadi opening buat komika lain ya. Kita kapan bikin show sendiri? Ya udahlah bikinlah gitu. Tridente namanya. Tridente ya. Bertiga ini lah konser sendiri. Iya. Itu 2019 gitu. 2019. Habis itu belum bikin show lagi. Oke. Tapi itu masih tetap berkomunikasi sama yang dua lagi? Masih. Mereka pun masih tetap show, masih tetap sama seperti... Masih. Bulan lalu Kamal yang bikin show namanya Ngajaran Show. Terus beberapa bulan sebelumnya itu Tama yang bikin show gitu. Jadi saya yang terakhir nih di antara mereka. Oke. Nggak ada yang pertama dan terakhir, semua tetap sama. Nice, gokil. Oke. Kalau di podcast katanya kan aktif juga di Belagu ya? Belagu, bakal malam minggu. Itu udah berapa lama di Belagu? Alhamdulillah udah 3 tahun berarti dari pertengahan 2019. Wow. Selama pandemi masih tetap berjalan? Masih tetap berjalan, justru itu yang bikin bikin pandemi nggak terasa terlalu menyebalkan. Karena ada kegiatan. Karena ada kegiatan. Jadi ngobrol, cerita, ngelucu dan sebagainya. Waduh, jadi sesuatu juga ya. Tapi ada cuannya tuh dari situ. Kadang-kadang ada, seringnya mah nggak ada. Tapi kan paling tidak bisa menghibur banyak orang tuh pada saat pandemi kan. Bener. Itu jadi bagian dari cuan akan datang. Iya. Jadi tabungan masa depan. Betul. Jadi lumayan buat ngerilis stres lah. Nah, betul. Nah, hal apa sih yang bikin seorang Gusman Sige ini akhirnya memilih menjadi seorang stand up, sementara pada saat itu sedang kuliah, terus tiba-tiba saya akan jadi seorang stand up nih. 2012 ya. 2012 ya. Jadi waktu itu tuh pertama karena emang suka lawak dari kecil ya Kang ya. Ya. Dari dulu tuh emang dicekokinnya sering nonton Mr. Bean. Terus semacam ketoprak humor gitu selalu ditonton meskipun malam dan ngantuk gitu. Sri Mulat ya. Bahkan waktu itu pernah Sri Mulat yang spesial lebaran itu dari saya ingat dari jam 9 sampai jam 2 Sri Mulat mulu saya tonton tuh sampai habis. Gitu-gitu. Itu yang pertama ya karena saya suka komedi. Yang kedua kan tadi saya bilang kalau saya tuh pengennya jadi vokalis band ya. Tapi kalau ngeband teh ada banyak kepala ya kan. Jadi kadang-kadang saya pengen latihan yang lainnya lagi nggak mood, satu lagi pengen latihan sayanya nggak mood, tuh susah gitu. Daripada daripada bergantung sama orang lain nih, kayaknya stand up comedy hanya bergantung pada diri sendiri gitu. Jadi ya udahlah ini kayaknya cocok nih. Mending sendirian. Iya mending sendirian. Kan bisa jadi penyanyi solo. Masalahnya suara saya tidak sebagus itu. Kalau teman-teman saya jago gitu main musiknya. Tapi ternyata kan di jalur sini lebih alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masih inget nggak panggung pertama kali pada saat stand up? Masih. Terus jokes apa sih yang pada saat itu diangkat karena ternyata dari stand up pertama itu jadi sesuatu yang membuat seorang Gusman menjadi gua di sini. Iya. Apa tuh? Jadi dulu nama acaranya adalah South Rebel Fest. Apa? South Rebel Fest. Itu acaranya di Soreang. Waktu itu saya stand up berdua. Itu kayaknya baru berapa minggu saya belajar stand up. Ada tawaran mau nggak stand up di Soreang? Yalah sikat lah. Tapi bayarnya 20.000. Tenan naon sikat gitu. Serius? 20.000. Itu untuk show berapa menit tuh kalau misalnya 5 menit. 5 menit waktu itu. Jadi sebetulnya dikasihnya 50.000, cuman dibagi 3, satu orang MC, 2 orang stand up gitu. Yang stand up 20, yang MC 10 gitu. Stand up waktu itu bawain materinya masih Jadi saya tuh bangga sebagai orang Sunda karena bahasa Sunda itu adalah bahasa yang paling keren di Indonesia. Karena dalam bahasa Sunda ada banyak istilah untuk menyebutkan diri sendiri. Ada abdi, ada simkuring sama aing. Nah orang Sunda aing. Orang Sunda kan kalau ditanya gitu, ya nusaha nu aing anjing. Iya nusaha nu aing anjing. Ari maneh saha aing anjing. Iya benar. Itu tuh materinya itu. Nah, abis itu kan lumayan tuh dapat ketawa, terus di situ lumayan pede. Wah, ini ngejob. Terus lucu gitu. Kayaknya bisa nih profesional gitu. Udah mikirnya kayak gitu. Turun, dibayar, duitnya dimasukin amplop kan. Pas mau dibagi-bagi, amplopnya disobek tuh ujungnya. Sret, kesobek semua sama uang-uangnya. Si 50.000 eta. 50.000 eta. Atuh dibaginya lain dibagi rata, dibagi di sosok.
Tapi tanggung jawab sih teman saya nyebekin ngasih 20.000. Oke. Alhamdulillah. Ya Allah, udah mah 50.000, kesobek pula. Tapi itu respon audiens pada saat itu luar biasa. Alhamdulillah lumayan. Penonton banyak banget tuh. Penonton karena kebanyakan itu adalah peserta festival ya, festival band, dance sama apa ya satu lagi saya lupa. Pokoknya ada band sama dance. Ya penontonnya ya mereka-mereka yang mau manggung aja, ya lumayan responnya respon positif gitu. Semuanya semua oke lah ya, terhibur lah. Terhibur. Oke, Kang Gusman tadi sempat bilang pada saat itu menerima tawaran job dengan bayaran yang mungkin tidak besar, tapi oke lah. Padahal saya baru mulai belajar tuh stand up. Oke, kalau bicara belajar, emang ada teorinya untuk bisa menjadi seorang stand up. Misalnya saya nih, saya nggak bisa ngelucu seperti seorang Kang Gusman dan sebagainya ya, tapi saya pengen ada tuh pelajaran atau ilmu teorinya basic itu ada? Ada, kayak sama aja kayak kesenian lain kan, kayak main musik juga kan ada tekniknya ya. Ya komedi juga ternyata ada dasar-dasarnya. Kalau di stand up tuh teknik dasarnya ada 3, premis, setup, punchline. Premis, setup, punchline. Setup sama punchline. Intinya premis itu adalah topik yang pengen kita bawakan. Setup adalah yang kalimat yang mengarahkan kita ke arah A. Punchline dibelokin ke arah B. Kan sebetulnya komedi itu tentang keterkejutan. Iya. Itu kita menggiring orang untuk berpikir ke arah A. Tapi sebenarnya B. Iya, sebetulnya simpelnya kayak gitu. Cuman kan nyari ke arah B yang bikin ger itu yang kadang susah. Nah itu memang ada beberapa teknik lagi yang bisa kita pelajari gitu. Ada kayak misalkan apa ya? Kalau yang saya sering lakukan adalah bisa impersonate, menirukan sesuatu, menirukan seseorang. Yang saya suka lakukan juga adalah saya sebetulnya agak terlalu pusing kalau masalah teknis. Iya. Tapi yang saya sekarang teknik yang saya pakai adalah ngedumel, karena orang ngedumel tuh lucu, Kang. Orang kalau ngedumel pasti omongannya tuh hiperbolik. Kalau misalkan kita kena serempet motor, saya doain lo pipisnya keluar air panas misal gitu. Itu kan orang kalau kesel keluarnya kayak gitu gitu. Nah, kuku lutus lah ya. Kuku lutus iya. Emosi terus begitu tapi jadi dongeng cerita gitu ya. Iya, jadinya jadi nge-punch gitu, jadi lucu karena memang komedi kan butuh korban gitu. Ya kebetulan kalau di materi-materi saya kebanyakan korbannya saya. Ya korbannya saya. Kayak misalnya berdua bertiga gitu? Seorang Gusman yang jadi korban gitu maksudnya atau gimana? Oh, kalau bertiga saya belum pernah sih, tapi kalau dalam stand up yang selalu jadi objeknya tuh saya gitu. Oh, menceritakan diri sendiri. Menceritakan diri sendiri ke kesialan lah dalam tanda kutip. Kayak tadi saya nyeritain si South Rebel Fest kan itu sial sebetulnya kan karena kesobek. Oh iya. Ya, itu saya ceritain gitu-gitu. Apalagi ya naik di angkot gitu kan, kalau kita dulu zaman naik angkot kalau lagi penuh kadang-kadang kita kebagian duduknya tuh cuman seperempat atau gitu. Setengahnya. Iya, ya penampang pantat juga itu cuma nempel doang tuh gitu kan. Iya. Nggak duduk gitu itu mah. Dorong pakai kaki doang. Dorong pakai kaki doang, terus posisi juga kayak orang lagi manja gitu. Kayak gitu. Oh iya. Dengkul sama dengkul nempel gitu. Dengkul nempel. Tangan gini. Tangan di depan dengkul. Padahal kita laki ya. Padahal laki, segagah apapun akang ya. Kalau duduk kayak gitu mah pasti males juga. Iya. Pasti kelihatan centil gitu. Oke. Dari sekian banyak seorang stand up di Kota Bandung, di Jawa Barat, secara nasional lah, ada nggak seorang panutan yang buat seorang Gusman adalah sosok yang sangat menginspirasi saya? Banyak. Boleh nggak kasih tahu dua seorang stand up nasional yang mungkin? Yang pertama itu Rindra Dana. Itu kayaknya untuk kalangan orang awam tuh nggak terlalu terkenal, tapi untuk di skena stand up komedi dia itu salah satu dewanya lah. Oh iya. Salah satu yang terberani, cadas dia, si materi-materinya berani gitu. Nah saya tuh terinfluence sama dia karena pengen materinya seberani dia. Yang kedua ya tentu saja Panji Pragiwaksono. Karena Panji Pragiwaksono teh mungkin selera si komedinya kadang-kadang masuk kadang-kadang enggak ya di saya. Tapi dia tuh pinter jualan.
Pinter jualan. Pinter Emang jualan apa? Ngejual karyanya, ngejual si stand up-nya, ngejual calon gubernur kemarin. Ya. Ya, dia bisa menjadi seorang marketing lah ya. Iya. Dan kebetulan kan saya lagi mau bikin show, itu belajarnya dari Bang Panji. Oke. Belajar ngejual si tiketnya. Beberapa kali ikutan kelasnya Panji, terus dikasih buku juga. Panji buka kelas untuk stand up ya? Iya. Sekarang lagi di New York kalau nggak salah. Lagi di New York ya. Iya. Terus kemarin dan dia stand up pakai bahasa Inggris di ya. Amerika pula. Di Amerika. Dan berani banget. Itu. Padahal pola pikir kita dengan pola pikir orang bule itu kalau stand up katanya beda. Iya betul. Dan dia bisa katanya. Betul. Ya gitu, jangan kata gitulah Kang. Saya aja sekarang kalau stand up pakai bahasa Indonesia agak kesulitan. Oke. Lebih nyaman stand up pakai bahasa Sunda. Campur gitu ya paling kayak. Campur lebih enak. Tapi kalau misalkan harus full bahasa Indonesia tuh ada beberapa logika yang harus disesuaikan. Iya. Ada psikologisnya juga harus disesuaikan. PR sih ya itu ya. Oke, mungkin karena tahu teknik, tahu lawakan seperti apa, jokes yang bagus seperti apa, boleh dong sedikit stand up mungkin? Boleh ya. Tapi jangan lihat saya, karena ternyata bukan hanya pendengar di 106,7 aja yang ngedengerin, ada juga di Talk Aktif di Mara TV. Jadi nanti Kang Gusman boleh langsung lihat kamera di sebelah kanan saya. Kalau misalnya nanti kira-kira agak berat, boleh lambaikan tangan langsung. Aduh, silakan, Gusman. Sige. Apa ya? Bantuin Cio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jam segini, karena saya tidak tahu ini yang nonton bakal jam berapa nontonnya. Perkenalkan, nama saya Gusman, saya asli dari Dayakolot. Saya teh suka agak sebel ya sama orang pendatang yang datang ke Bandung, yang over proud sama Bandung gitu. Kayak misalnya orang Jakarta, orang Malang, orang mana, pokoknya luar Bandung aja datang ke Bandung terus, Bandung tuh indah ya, Bandung diciptakan ketika Tuhan tersenyum. Hey, Anda, coba main ke Dayakolot Anda. Masih bisa ngomong kayak gitu? Tidak. Karena Dayakolot diciptakan ketika Tuhan bad mood.